kabarnya sehat ya Pak Indro? Sehat luar biasa. Ini Pak Indro, saya akan mengadakan observasi kelas tentang pembelajaran Pak Indro di dalam kelas. Kira-kira bisa dilaksanakan dari apa ya Pak Indro? Bisa besok, hari Rabu besok bisa. Rabu besok ya, berarti tanggal 19 ya. Jam ke 7 sampai 9. 7 sampai 9. Pas jam pelajaran. Pak Indro, nanti kita observasi ini mata pelajarannya apa ya? Mata pelajaran yang saya ampuh sistem pengendali elektronik SPE kelas 11. Sistem pengendali elektronik kelas 11 ya. Kira-kira di mata pelajaran ini nanti tujuan pembelajarannya apa Pak Indro? Tujuan pembelajaran siswa yaitu mengenal yang namanya rangkaian pengendali atau rangkaian kontrol elektromagnetik. Rangkaian pengendali kontrol elektromagnet ya untuk kelas 11 teknik elektronika industri ya. Kira-kira di mata pelajaran ini tadi area pengembangan yang tidak dicapai apa Pak ini? Nanti tujuan pertama siswa harus paham dulu konsep dasarnya untuk rangkaian pengendali elektronik itu, rangkaian pengendali berbasis relay atau elektromagnetik itu, dan itu nanti akan menjadi cikal bakal dari sistem pengendali otomasi yang menggunakan komputer. Jadi nanti kalau siswa sudah paham elektromekanik relay, nanti harapannya bisa mengendalikan peralatan itu dengan komputer atau dengan laptop. Jadi area pengembangannya kan ini pengendali elektronik dengan kontrol magnetik akan dikembangkan sampai siswa tahu bahwa sebenarnya kontrol ini bisa dilakukan juga dengan komputer, begitu ya Pak? Kemudian untuk mencapai pengembangan itu tadi, kira-kira strategi yang digunakan oleh Pak Indro apa Pak Indro? Yang pertama jelas siswa pertama harus paham komponen-komponennya dulu. Komponen-komponen di rangkaian kontrol elektromagnetik itu harus benar paham dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita nanti akan atau saya akan mengajari bagaimana membuat desain rangkaian kontrolnya, gambarnya terlebih dahulu, gambar skematik namanya. Kalau di pelajaran produktif elektro itu ada yang namanya gambar wiring dan gambar skematik. Nah, kita nanti saya akan mengarahkan ke gambar skematiknya terlebih dahulu. Terus baru setelah itu kita nanti ajarkan atau kita praktekkan dengan menggunakan trainer kontrol elektromagnetik. Jadi model pengembangannya seperti itu ya, ada strategi pengembangan. Kira-kira ada strategi yang digunakan Pak di dalam nanti pembelajarannya? Nanti juga ada, kalau misalnya siswa belum paham atau belum tahu sama sekali, kita nanti saya akan membentuk kelompok yang siswanya saya akan memilih siapa yang lebih unggul, siapa yang lebih menguasai, ya nanti akan untuk mendampingi teman-temannya yang belum paham. Baik Pak Indro, nanti kita akan ketemu di observasi kelas tanggal 19 nanti ya. Jam ke 7 sampai 9 ya. Terima kasih Pak Indro. Ya. Bersiap. Memberi salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Silakan duduk. Oke, untuk yang hari ini kita hari Rabu tanggal 19 April 2023, kita di pelajaran SPE ya, sistem pengendali elektronik, kita akan belajar tentang bagaimana membuat rangkaian sistem pengendali elektronik berbasis relay atau menggunakan elektromekanik relay. Mungkin kalian sudah pernah mengenal itu elektromekanik relay. Jadi kegiatan hari ini nanti ada tujuannya, ya, tujuan pembelajaran elektromekanik relay itu nanti salah satunya pertama kamu bisa menguasai rangkaian elektromekanik relay dulu.
rangkaian kontrolnya. Pertama kita nanti akan banyak belajar tentang rangkaian kontrol itu. Rangkaian kontrol itu rangkaian pengendali. Terus yang berikutnya ini akan tujuan yang kedua ini akan berlanjut ke kamu pelajaran meningkat berikutnya, yaitu belajar mengenai PLC. Nah, PLC itu programmable control itu nanti akan dasarnya itu menjadi dari yang kamu pelajari hari ini, yaitu elektromekanik relay. Ini yang istilahnya hukumnya wajib yang harus kamu kuasai sebelum nanti akan berlanjut ke materi menggunakan PLC. Karena kalau PLC itu alat pengendalinya tidak hanya mekanik saja, tidak hanya elektro, tapi nanti rangkaiannya bisa dikendalikan dengan menggunakan yang namanya PC atau menggunakan laptop. Jadi itu ya nanti yang target yang kita capai. Jadi kamu belajar hari ini belajar elektromekanik secara mekanis terlebih dahulu, secara elektrik dulu. Baru setelah itu kita akan belajar bagaimana membuat ladder diagram menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Ini yang target yang kita lakukan. Terus nanti penilaian, sistem penilaian yang saya buat dari hasil penilaianku, saya sudah membentuk kelompok seperti kemarin. Ya. Kemarin saya sudah membentuk kelompok satu trainer itu nanti untuk 3 orang. Silakan kamu nanti akan bekerja sama di dalam, boleh diskusi atau boleh membahas rangkaian itu boleh. Silakan kamu bisa diskusi dengan temanmu. Kalau misalnya ada kendala atau persoalan, kalau ya bisa tanya langsung ke saya. Itu yang kegiatan hari ini. Nanti akan saya jelaskan terlebih dahulu sistematika atau rangkaian pengendalinya. Rangkaian kontrolnya itu seperti apa? Yang kita pelajari adalah rangkaian kontrol. Bukan rangkaian gayanya atau rangkaian tenaganya, tetapi rangkaian pengendali. Nah, walaupun nanti di simulasi itu tertulis tegangannya 24 volt DC, memang itu tegangannya nanti 24 volt DC untuk PLC. Tapi kalau untuk dasar ini kita menggunakan tegangan yang 220. Makanya nanti pada saat kamu praktek, tolong hati-hati ya, pesan saya K3 itu diprioritaskan. K3 masih kan kesehatan dan keselamatan kerja. Itu yang paling prioritas harus selain keselamatan dirimu sendiri, juga keselamatan peralatan. Peralatan berarti peralatan sini mungkin dari guru singkat atau dari kebakaran. Jadi menjadi prioritas K3. Sampai di sini apakah ada yang mau tanyakan? Jelas ya, ini tujuannya sudah. Dan nanti sistem penilaiannya saya akan menggunakan sistem penilaiannya secara individu. Jadi walaupun praktekmu itu secara kelompok, tiap siswa nanti tiap siswa harus bisa mempraktekkan sendiri-sendiri. Terus nanti setelah selesai praktek, lanjutannya adalah pembuatan laporan, laporan kerja atau menggunakan worksheet atau jobsheet gitu. Ya, itu pengerjaannya secara individu, tidak kelompok. Nah, kalau itu sudah kamu kuasai, kita nanti akan belajar mengenai dasar sama, walaupun rangkaiannya sederhana, rangkaian on-off, tetapi menggunakan versi yang PLC. PLC berarti menggunakan sistem ladder diagram. Kita nanti akan belajar pakai laptop. Oke, apakah ada yang mau tanyakan untuk kegiatan hari ini? Ya, sebelum kita praktikum nanti akan saya jelaskan rangkaiannya dulu, rangkaian pengendali sistem on-off dulu. On-off yang paling sederhana, rangkaian on-off. Nanti bisa meningkat ke rangkaian berikutnya, rangkaian jog start atau rangkaian reverse forward, atau nanti di industri itu ada yang namanya rangkaian bintang segitiga atau start delta. Ini yang nanti akan menjadi kelanjutannya. Di samping itu nanti kita belajar PLC juga. Oke, apakah ada yang bertanya? Tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akan menggunakan simulasi terlebih dahulu. Ya, simulasinya kita menggunakan software yang namanya FluidSim. FluidSim itu bisa kamu download atau nanti bisa menggunakan laptop di sekolah. Tapi kita
hari ini tidak menggunakan simulasi ini, tapi simulasi ini sebagai rangkaian kontrol sebenarnya dasar dari pembuatan ladder diagram. Ya. Oke, akan saya tunjukkan bagaimana membuat rangkaian dari kucing ini. Kucing itu ini simbolnya. Kita klik. Ini tampilannya kucing itu seperti ini. Ya. Dimana ini ada beberapa komponen, beberapa bagian, beberapa part ini atau bagian yang kita akan membuat rangkaiannya berada di sini di layar yang sebelah sini, layar yang di sini itu. Ini. Nah, maka rangkaian yang kita gunakan adalah rangkaian on off. Nah, rangkaian on off tentu saja kita harus punya yang namanya tahu bagian-bagiannya atau komponen-komponen yang kita gunakan. Kira-kira ada yang tahu nggak komponennya apa saja? Ini yang ada yang tahu? Marco, komponennya apa saja itu? MCB, terus apa lagi? Tombol. Nah, tombolnya ada berapa macam? Dua, apa saja? Merah sama hijau. Merah sama hijau, ya. Oke, tombol push button ya, itu. Terus apa lagi? Mungkin ada yang lain bisa menambahkan. Kontaktornya. Apa? Kontaktornya. Oke, magnetic kontaktor. Ini magnetic kontaktor. Terus mungkin ada tambahan lagi yang lain. Lampu. Oke, ya, ini ya. Itu ya. Jadi ada persyaratan yang harus komponen-komponen yang harus dikuasai. Yang pertama itu MCB sebagai pengaman. Sebagai pengaman. Itu yang kedua tombol itu ada dua, tadi yang hijau sama yang merah. Kalau yang hijau itu ya seperti yang di traffic light kalau kodenya hijau, oh berarti on, jalan gitu. Tapi kalau yang merah berhenti kan berarti stop gitu, atau menghentikan. Itu nanti fungsinya seperti itu. Terus berikutnya magnetic kontaktor. Magnetic kontaktor itu dia sebagai rangkaian pengendalinya. Rangkaian pengendali dari apa yang nanti target yang kita kendalikan. Oke, dari kucing ini kita nanti kamu berarti sudah tahu ya bagian-bagiannya, partnya. Sekarang kita akan mencoba menampilkan ini. Nah, pertama adalah kita mencari supply terlebih dahulu atau power supply. Walaupun nanti di praktikum itu kamu menggunakan tegangan 220 volt, tapi yang simulasi yang saya gunakan ini adalah dasar untuk pembuatan ladder diagram. Makanya ini tulisannya adalah 24 volt DC, karena nanti PLC akan bekerja dengan tegangan 24 volt DC. Makanya yang ini kita gunakan adalah 24 volt DC. Ini tegangan 24 volt, yang ini adalah 0 atau negatif. Jelas ini sumber tegangannya harus ada dulu, ya. Baru tadi yang sudah disebutkan Marco tadi apa? MCB di sini dianggap dia kalau misalnya terjadi short circuit, ya, terjadi fungsikan, maka di simulasi ini akan langsung kelihatan tuh gini. Misalnya ini saya sambung langsung dari positif ke negatif, itu kan berarti fungsikan toh, ya, terjadi fungsikan. Kalau ini nanti jelas nanti akan di sini tidak perlu apa namanya MCB karena nanti ada peringatannya. Tapi kalau secara nyata itu memang harus dipasangi MCB. Soalnya kan tidak ada informasinya. Kalau begitu trip, oh berarti ada yang fungsikan. Tapi kalau menggunakan simulasi, ini kalau kita on-kan, nah ini ada kelihatan di belakang tulisannya apa ini? Short circuit break. Short circuit berarti hubungan singkat, berarti terjadi hubungan singkat. Ya kalau modelmu rangkaian seperti ini yang di papan tulis ini, oh berarti ini terjadi hubungan singkat. Makanya nanti di simulasi tidak perlu yang namanya MCB kalau yang di simulasi loh. Tapi kalau yang di rangkaian realnya
itu memang hukumnya wajib harus menggunakan rekaman atau menggunakan sekring atau MCB. Tapi kalau di simulasi tidak ada. Kalau simulasi sudah jelas nih, begitu ini saya on-kan, nah, ini akan kelihatan short circuit detector. Berarti terjadi dideteksi short circuit hubung singkat. Berarti ada yang rangkaian ada yang salah, ada yang terhubung singkat. Makanya tidak usah di simulasi, tidak usah pakai MCB, nanti kalau ada yang salah akan muncul. Gitu ya, jelas ya yang ini ya. Kita akan lanjut. Berarti yang ini jalur ini kita putus, kita tidak pakai. Ya, berarti maka berikutnya apa? Tadi push button ya, push button itu yang ini. Ya, manual interaction ini push button ini. Nah, ini push button MO ini. Terus yang ini adalah kita jangan menggunakan yang detem itu seperti saklar. Begitu di pencet dia tidak akan balik kalau detem gitu. Tapi kalau push button begitu ditekan dia akan balik lagi kalau tidak ditekan. Jadi push buttonnya ada dua, yang satu NO, yang satu SC. Tadi yang disebutkan makro. Yang ini boleh diberi komen, misalnya ini off, boleh saja off. Ini adalah untuk off. Terus yang ini adalah untuk on-nya. Ini untuk on. Apalagi setelah ini? Apa lagi? Magnetic kontaktor. Magnetic kontaktor itu simbolnya ini. Ada yang magnetic kontaktor relay sama. Ya. Relay magnetic kontaktor itu sama. Kita pakai ini. Terus apa lagi? Lampu indikator ya, ini indikator lamp ini. Terus apa lagi? Kontak pengambil alih ya, kontak pengambil alih 1314 berarti pakainya yang kontak NO ini, make switch ini. Nah ini kalau komponen-komponennya sudah kamu identifikasi semua, maka tinggal merangkai. Rangkaiannya gimana ini? Nah, tinggal ini diluruskan aja, ini diatur aja. Bisa ini diatur jaraknya, ini diatur ini. Nah, ini. Terus yang ini kontaktor bisa diberi kode ini. Ya, kontaktor bisa diberi kode misalnya K1 boleh. Nah, ini K1, yang ini pun juga sama. Ini kan juga kodenya K1. Nah, ini adalah lampu. Ya, lampunya bisa kamu beri warna apa? Warna misalnya kuning boleh, atau warna merah boleh. Kuning aja ini lampunya. Berarti nanti kalau kondisinya menyala, dia akan berwarna kuning ini lampunya. Nah, terus kalau sudah kita akan merangkai. Ada yang sudah tahu merangkainya apa saja yang harus dihubungkan? Anggap saja dia tegangan 24 volt sudah ada MCB-nya, sudah ada sekringnya di sini, sudah ada sekringnya. Jadi kita nggak usah menggunakan sekring, di sini sudah ada sekringnya. Maka kita tinggal merangkai. Kalau kita sudah mengidentifikasi komponen-komponennya sudah kita data semua, tinggal kita merangkai jalurnya. Oke, jalurnya kita rangkai. Yang pertama, tegangan 24 volt ini harus dapat sambungan off. Sambungan off tinggal ditarik aja. Tinggal ditarik, ini diklik, terus ditarik sini. Ini akan lucu. Ini juga sama. Yang ini tarik sini. Ini saya luruskan aja. Terus yang ini juga sama. Tarik sini. Terus yang ini tarik. Jika ini kontak ini 1314 nya kalau di magnetic kontaktor ini tinggal diparalel dengan kontak tombol on.
Oke, kalau sudah kita nanti akan mensimulasikan rangkaian ini benar atau tidak. Kalau misalnya Pak rangkaiannya benar atau tidak, nah nanti tinggal di hasilnya apakah ada arus yang mengalir atau tidak. Kalau ternyata rangkaiannya tidak ada arus yang mengalir, maka berarti ada yang keliru. Kelirunya rangkaian itu berarti belum beres. Atau terjadi hubung singkat. Terjadi hubung singkat tadi ada informasi apa short circuit atau hubung singkat. Nah ini kita tinggal di play aja ya ini apa di start ini. Nah, terus yang kita aktifkan ini ada simbol kayak tangan ini, simbol tangan. Nah, kita aktifkan tombol on ini. Kita sebutkan. Nah, begitu ini kita lepas, maka ada bisa mengalir di sini. Dan ini lampunya, lampunya warnanya kuning ini. Yang merah itu adalah jalur arus listriknya. Jalur arus listrik ini, terus loh kok yang on kalau tidak ada arus listriknya ya kita sudah lepas. Tahu terus button on kan hanya di sekilas sekali aja, berarti dipencet sekali terus setelah itu dilepas. Kalau ini saya tekan lagi, dia ada arus yang mengalir ke sini. Tapi begitu saya lepas, tidak ada arus mengalir. Tapi arusnya sudah diambil alih oleh kontak 13-14. Iya jamurnya kok posisi kok ini tadi. Aduh ya Ustaz. Aduh sini malam ini. Aduh sini. Ya. Aduh disambung ke Sudah dicoba semua satu kelompok. Kalau hujan nanti gantian. Misalnya Yonggi dulu atau Putri dulu gantian. Sumber tegaknya jangan lupa di ini taruh di atas. Nah, kalau yang lain boleh coba. Ini dilepas dulu, jangan lupa sumber tegaknya dilepas. Pokoknya tidak ada tugas saya, yang penting keselamatan kerja diutamakan ya. Iya. Kaloro.
gue. tinggalnya iya tinggal satu nunggu ，yang lain tolong menghargai dan mendengarkan ya dari pengalaman teman-temanmu. Kita dengarkan bersama. Silakan. Baik, selamat pagi teman-teman. Seperti tadi yang sudah dibicarakan oleh Pak Idro. Jadi tadi kita mempelajari pelajaran SPE atau sistem pengendali elektronik. Dalam sistem pengendali elektronik kita mempelajari materi on-off. Dalam materi on-off sendiri kita menggunakan magnetic conductor. Di dalam materi ini ada beberapa komponen, yaitu terdiri dari K1, terus ada push button, ada MC atau magnetic conductor, terus ada lampu indikator. Dan juga tidak lupa kita juga menggunakan tegangan agar kita bisa memperlancar kegiatan praktek kita. Sekarang di sini sudah ada teman saya Oki dan juga Joman yang akan menjelaskan bagaimana sistem kinerja rangkaian tersebut. Silakan Mas Oki. Tidak usah debat, langsung diangkat jawaban. Jadi pada rangkaian on off kali ini alur arus yang akan dijalankan itu awalnya dari arus 220 itu lari ke tombol off atau push button off NC, lalu dari NC kita menuju ke NO tombol on. Nah, lalu dari tombol on menuju ke coil kontaktor, yaitu coil kontaktor itu terdiri dari A1 dan A2. Jadi setelah arus dari tombol on menuju ke A1, setelah itu kita menggunakan NOK1 untuk mengholding tombol on agar bisa mengunci, tidak lepas-lepas ketika tombol on ditekan. Selamat siang Pak Indro. Selamat siang. Nah, Pak Indro, kita kan pernah melakukan percakapan observasi ya. Kemudian saya sudah melakukan observasi di mana Pak Indro mengajar itu ya. Dan hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi di mana di kegiatan siang hari ini itu menganalisis observasi yang sudah saya lakukan terhadap Pak Indro waktu pembelajaran di apa itu Pak? Pengendali elektronik. Pak Indro sudah siap ya? Ya, untuk sudah. percakapan kita siang hari ini. Menurut Pak Indro, tanggapan Pak Indro setelah kita melakukan supervisi kemarin gimana Pak? Ya untuk memang itu kan cukup bagus ya, artinya apalagi pembelajaran itu
kita memfokuskannya ke siswa, tidak ke guru tetapi ke siswa dengan kita membentuk kelompok tiap kelompok ada yang siswanya itu ada yang pintar, ada yang tengah-tengah, atau ada yang kurang. Tidak kita mengelompokkan yang pintar ikut pintar atau yang kurang itu, tapi semua di ada yang pintar, ada yang tengah-tengah, ada yang kurang pintar atau kurang mampu gitu. Jadi Pak Hendro sudah menjelaskan kalau ini pembelajaran ini berfokus pada siswa ya, sehingga Ya. tadi Pak Hendro sudah memberi kesempatan siswa untuk berkembang sesuai dengan bakat dan minatnya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Ini kalau di pembelajaran mungkin pembelajaran berdiferensiasi ya Pak Hendro. Di pembelajaran itu apakah Pak Hendro sudah menjelaskan tujuan dari pembelajaran, kemudian sudah mengaitkan dengan kehidupan yang sebenarnya, apakah sudah Pak Hendro lakukan? Ya, untuk tujuan pembelajaran sudah kita pada saat awal pertama kali itu mesti kita sampaikan tujuannya, terus termasuk contoh-contoh kecil, contoh-contoh real di kehidupan sehari-hari. Nanti rangkaian kita kan menggunakan rangkaian sistem on off gitu, sistem rangkaian on off itu sangat familiar sekali pada kehidupan kita. Makanya pada saat tujuan pembelajaran pertama kali, pada saat siswa belajar, saya sudah menjelaskan itu tujuannya ini termasuk barang-barang atau peralatan-peralatan rumah tangga yang bisa kita gunakan pada saat atau aplikasi itu, rangkaian yang kita pelajari di sekolah ini nanti akan bisa kita terapkan di di rumah tangga, misalnya peralatan-peralatan di rumah tangga, hal yang paling sederhana aja itu, misalnya di rumah gitu. Ya, jadi Pak Hendro sudah menjelaskan bagaimana kegunaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi juga sudah menjelaskan tujuannya, nanti setelah mempelajari ini murid-murid akan mendapat apa, sudah dijelaskan. Apakah di awal pembelajaran itu Pak Hendro sudah menjelaskan tentang sistem penilaian yang dipakai? Sudah kita saya kemarin sudah menjelaskan penilaian yang kita gunakan seperti ini, termasuk apa-apa saja yang akan dikerjakan oleh siswa itu sudah kita umumkan, atau semua siswa sudah tahu kriteria penilaiannya seperti ini, bisa nanti siswa itu tercapai atau tidak, siswa sendiri bisa tahu. Jadi dijelaskan secara lengkap ya, bagaimana nanti siswa ini dinilai, kemudian kriterianya seperti apa. Prosedur penilaiannya sendiri kalau untuk mata pelajaran sistem pengendali elektronik yang dilakukan oleh Pak Hendro apa Pak Hendro? Kalau kita prosedurnya kan ada dua itu sistem penilaiannya, yaitu penilaian kinerja dan penilaian laporannya. Jadi kita ada dua. Kinerja itu artinya siswa itu aktif atau tidak, walaupun kita kerjanya kerja kelompok atau kerja tim, tapi saya bisa melihat dari kerja kelompok itu siswa saat dengan antar temannya itu aktif maupun tidak. Aktifnya itu artinya aktif saling membantu atau apa-apa saja yang belum jelas, nanti bisa siswa itu terlibat membuat rangkaian bareng-bareng gitu. Nah, nanti sistem yang kedua saya akan menggunakan sistem penilaian laporan tertulis. Laporan tertulis itu dimana walaupun kerjanya itu kelompok, tetapi tiap-tiap siswa memiliki laporan sendiri, laporan tertulis berdasarkan apa yang siswa sudah terima. Dalam tujuan pembelajaran sistem pengendali elektronik yang dilakukan Pak Hendro ini kan ada siswa mengenal pengendali elektronik, kemudian elektromagnetik relay, kemudian gambar skematik dan pengendali elektromagnet ya. Ini adalah tujuan pembelajaran kemarin. Menurut Pak Hendro, setelah pembelajaran yang dilakukan selama 2 jam pembelajaran kemarin itu, apakah tujuan ini tercapai semua Pak? Ada yang bagi siswa itu kan tujuannya, kalau saya melihat itu tujuannya kan arahnya untuk siswa itu, siswa tercapai. Ada yang sudah semuanya sudah tahu gitu.
Tapi ada yang beberapa siswa yang hanya tertentu saja. Misalnya rangkaian tadi yang terakhir itu rangkaian kontrol atau rangkaian skematik. Gitu. Rangkaian skematik beberapa siswa yang ya mohon maaf yang mungkin kemampuannya kurang atau pemahamannya kurang, itu sistemnya hanya modelnya ngapalke, temannya rangkaian ini dapat ini dapat ini, dan yang penting itu. Tapi kalau jadi siswa, kenapa kok ini harus rangkaiannya bentuknya seperti ini, harus lewatnya jalurnya seperti ini, nggak tahu. Tapi saya pernah proses, rangkaiannya ya seperti itu Pak, jawabannya kayak gitu. Artinya kalau ada yang sudah paham, siswa bisa langsung menjelaskan, oh ini fungsinya atau ini Pak, jalurnya harus lewat ini, ya memang ada kegunaannya. Tapi kalau ada siswa yang nggak paham, ya memang gambarnya seperti itu Pak, ya anunya itu. Nah, berarti kan saya bisa menyimpulkan, oh kalau siswa itu yang tadi sudah paham, ada yang siswa yang belum paham. Yang belum paham itu berarti, oh ya itu gambarnya gitu aja ya. Kayak teman itu ya, teman ngajari seperti ini ya itu aja. Tapi kalau yang teman yang siswa yang kritis, oh sudah tahu alasannya kenapa kok jalurnya dibuat ini. Jadi di pembelajaran itu Pak Indro bisa melihat ya antara siswa yang paham dengan pembelajaran yang dilakukan dengan siswa yang tidak paham dengan apa yang sudah diberikan oleh Pak Indro ya. Kira-kira Pak Indro, apakah kelemahan yang terjadi ini bisa diatasi atau enggak? Sebenarnya bisa. Cuma memang saya sendiri juga butuh yang namanya proses Pak. Itu proses, artinya mungkin dengan proses yang sama atau kita perlakukan yang berbeda. Yang jelas nanti kita juga membutuhkan di dalam satu grup itu ada semacam kayak pembelajaran antar teman. Jadi satu teman dengan teman yang lain itu tetap ngajari gitu. Jadi memang kita sudah bisa membedakan, oh siswa ini siswa kemampuannya lebih, ini kemampuannya kurang. Itu nanti kalau yang lebih kita nanti akan buat job, saya akan buat job jelas yang lebih tinggi. Tapi kalau yang siswanya kemampuannya ya agak, mohon maaf tadi agak kurang, ya jelas nanti sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak mungkin saya buat jobnya itu kemampuannya sama itu, karena nanti kalau saya buat sama ya yang tadi yang kurang paham itu mesti akan tertinggal jauh. Kemarin pada waktu observasi ini Pak Indro menggunakan banyak metode yang digunakan, seperti ada ceramah, diskusi, dan juga ada praktek. Kira-kira kenapa ada 3 metode dalam pembelajarannya? Apakah Pak Indro bisa menjelaskan saya harus pakai ketiga metode ini karena materinya yang bagaimana? Ya itu sebenarnya kan untuk metode itu kan tujuan saya kan untuk mempermudah bagaimana tuh siswa memahami satu, katakanlah di tempat saya kan rangkaiannya kalau siswanya kita menceritakan hanya verbal atau hanya omongan aja, tapi siswa kan bingung membayangkannya, gambaran ini seperti apa, itu kan nggak tahu. Tapi kalau kita sudah menjelaskan lewat tulisan, tetapi terus kita bisa tampilkan dalam bentuk simulasinya. Kalau bentuk simulasinya itu seperti ini harusnya, karena kan kalau arus listrik kan tidak bisa dilihat langsung Pak, tetapi kan bisa dilihat gejalanya, ada arus yang mengalir. Nah, siswa bisa pahamnya di situ. Terus nanti barang-barang dari gambar skematik atau simulasi itu kan, gambar wujud aslinya itu seperti ini, kita tunjukkan wujud aslinya. Kalau secara simbolis atau simulasi gambarnya seperti ini, tapi kalau gambar realnya nanti hasilnya seperti ini. Jadi siswa bisa membayangkan, gambarnya seperti itu sistem rangkaiannya. Kalau kita hanya menjelaskan satu metode, misalnya hanya ceramah saja, bagi siswa yang mungkin kemampuan intelektualnya tinggi mungkin masih mampu, tapi kalau yang pas-pasan atau yang harus menggunakan gambar atau menggunakan simulasi, itu kan juga sangat membantu. Nah, terus di situ kan
terlihat bahwa siswa dibantu oleh teman-temannya sendiri ketika mereka mengalami kesulitan ya Pak Indro. Berarti di situ memang Pak Indro menempatkan siswa-siswa yang memang dipilih dulu sebelum mereka melakukan praktek ya. Tapi di luar tujuan pun Pak Indro menjelaskan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya. Itu apakah memang fungsinya sangat penting sekali? Oh iya, itu jelas penting itu karena itu adalah hal yang wajib untuk apalagi pelajaran yang kita ampu kan pelajaran produktif yang berkaitan dengan listrik dan elektronika. Itu kan sistem pengendali elektronik itu jelas bagi kita sebagai pengajar itu hukumnya wajib Pak. Itu tidak boleh ada siswa yang melanggar, karena kalau melanggar itu ada beberapa konsekuensi K3 itu yang kesehatan dan keselamatan kerja. Kalau saya memprioritaskan katanya dengan keselamatan kerja itu paling penting, karena apalagi kita belajar di sekolah itu keselamatannya saya bagi dua, keselamatan orang person itu berarti siswa, guru dan teman-temannya itu yang penting. Terus yang kedua adalah keselamatan peralatan ya. Itu K3 yang saya prioritaskan itu, mesti keselamatan kerja itu yang paling utama. Kemarin saya lihat di pembelajaran itu kan banyak siswa yang juga aktif ya, bertanya, kemudian memberi masukan, diajak diskusi, kemudian mereka juga melakukan refleksi terhadap pembelajaran. Nah kira-kira penghargaan untuk mereka itu apa Pak Indro? Apakah Pak Indro memberi penghargaan langsung atau mengingat secara observasi ini nanti tambahan nilai atau seperti apa yang Pak Indro? Ya, kalau kita pas kemarin ada siswa yang maju itu kita paling tidak memberi katakanlah support, semangat itu. Oke, itu apa yang sudah dijelaskan oleh temanmu. Ada beberapa siswa yang saya suruh maju untuk menjelaskan. Ternyata penjelasannya sudah bagus, itu kita cukup memberikan support, memberikan semangat gitu. Termasuk nanti pada saat kita ada laporan individu Pak, laporan individu kita juga memberikan penghargaannya di situ juga kaitannya dengan penilaiannya kalau misalnya nilainya baik ya berarti nilainya cukup tinggi itu di situ. Jadi kalau anak-anak yang baik itu kan berarti nilainya bisa baik ya. Nah, terus di pembelajaran kemarin kan sangat terlihat ya sebenarnya anak-anak yang pinter ini di kelompok yang Pak Indro masukkan ini kan bisa berkembang dengan cepat ya. Tapi untuk anak-anak yang belum bisa berkembang ini apa yang akan dilakukan Pak? Jadi tadi kalau saya akan istilahnya mengajari ulang, artinya mereview pelajaran yang materi yang sudah kita dapat. Kita nanti akan mulai bergeser membedakan itu. Jadi siswa yang tertinggal itu nanti kita memberikan materi pembelajaran yang materinya sama sampai siswa itu benar-benar paham, benar-benar menguasai. Kalau yang siswa yang sudah paham, kita sudah masuk ke grade yang lebih tinggi Pak. Untuk tadi kalau di kita kan di pelajaran yang saya ampu sistem pengendalian itu ada beberapa job pekerjaan yang harus diselesaikan. Setiap job itu mesti grade-nya makin lama tidak turun, makin lama makin naik gitu. Jadi kalau siswa itu mau ke job yang kedua berarti harus bisa melewati job 1 dulu. Begitu pula mau ke job 3 siswa itu harus melewati job 2 dulu. Makanya itu harus berjenjang, harus urut gitu. Kalau enggak ya nanti cukup merepotkan kalau tahu-tahu masuk ke job 3, waduh job 2 belum pernah itu kan. Makanya tidak apa-apa biar nanti satu kelas itu ada yang sudah sampai job 3, ada yang job 1, job 2. Nah, masalah yang penting siswa itu paham akan kemampuan, akan apa yang dia pelajari. Jadi memang sistem job shift yang berjenjang ini diharapkan mampu meningkatkan siswa dalam kemampuannya secara bertahap ya. Jadi kalau memang dia tertinggal ya memang tahapannya sampai di situ. Ya. Berarti nanti apa saja sistem penilaian yang akan dilakukan Pak Indro? Sistem penilaian di sini apakah
seperti apa bisa mengatasi semuanya ini seperti apa Pak? Kalau saya sistemnya pertama tadi dari hasil pekerjaannya karena itu kan berupa job ya, bisa pekerjaannya sudah beres atau belum, nah kita bisa menilainya secara langsung. Terus yang berikutnya kita melalui bisa melalui presentasi siswa. Setelah selesai pekerjaan, silakan siswa itu bisa mempresentasikan baik yang sudah job 1, job 2, maupun job 3 itu kendala-kendalanya apa saja, apa tantangannya yang harus dihadapi job ini, bisa sharing dengan teman-temannya gitu. Terus berikutnya yaitu yang penilaian individu, jadi laporan hasil pekerjaan siswa. Tiap-tiap siswa sendiri-sendiri melaporkan. Jadi di setiap penilaian Pak Indro ini apakah semua terpenuhi dari penilaian keterampilan, pengetahuan dan juga sikap bisa terpenuhi semua ada Pak? Bisa semua ya. Pada waktu observasi kemarin, ya, area pengembangan Pak Indro, ya, area pengembangan yang mau dikembangkan Pak Indro itu kan agar murid memahami rangkaian pengendali elektronik berbasis magnetik. Kan Pak Indro sudah menjelaskan ya bagaimana rencana tindak lanjut dari Pak Indro untuk mengatasi kondisi yang tidak maksimal tadi ya. Kira-kira Pak Indro membutuhkan teman untuk berkolaborasi tidak Pak untuk mengatasi hal ini? Kalau teman ya jelas betul gitu. Baik teman sama pendidik dan teman tadi dalam arti siswa itu juga yang mendampingi siswa. Jadi antar siswa termasuk saya juga berpartner dengan teman sama-sama pengajar gitu. Jadi itu dua-duanya Pak. Kira-kira mau dilaksanakan kapan nih? Mulai di pembelajaran berikutnya atau tahun berikutnya untuk rencana tindak lanjut Pak Indro? Ya untuk tindak lanjut bisa ke pembelajaran berikutnya, bisa dilaksanakan ke pembelajaran berikutnya langsung ya berarti ya Pak. Oke Pak Indro sudah menjelaskan banyak tentang kegiatan observasi kemarin. Saya juga sudah melihat sendiri bagaimana keaktifan siswa, bagaimana Pak Indro mengajar, dan memang di dalam pembelajaran guru ini memang harus berpusat pada murid ya, dan guru harus memberi kesempatan murid untuk belajar sesuai bakat dan minatnya, memfasilitasi mereka dengan apa yang mereka butuhkan dan dijadikan sesuai kodratnya. Maksudnya tadi yang siswa yang tidak pintar ini harus diolah supaya dia juga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terima kasih Pak Indro atas waktunya siang hari ini. Ke depannya kita bisa melakukan lebih baik lagi. Terima kasih Pak Indro. Terima kasih.